Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera buat kalian, rekan-rekan media yang saya hormati. Pagi ini kita akan melaksanakan rilis dua perkara atau dua kasus yang ditangani berhasil diungkap oleh Polres Dumai. Yang pertama, kejadian pencurian dengan pemberatan tanggal 17 Juli 2020. Kejadiannya sekira pukul 12.15 waktu Indonesia bagian barat. Kejadian ini bisa kita ungkap, kita tangkap pelakunya 3 jam setelah kejadian. Perkara ini kita bisa ungkap 3 jam setelah kejadian. Jadi modus yang bisa kita amankan, berhasil kita amankan dalam perkara pencurian dengan pemberatan. 2 orang tersangka atas nama F alias A dan SN alias S. Kemudian ada 2 tersangka lainnya yang masih DPO. Untuk namanya sudah kita identifikasikan dan mudah-mudahan tim kita masih bekerja sehingga kedua orang yang menjadi DPO bisa kita segera tangkap. Adapun kronologis kejadian, korban saat itu berada di salah satu bank di Kota Dumai ini dan sudah digambar oleh pelaku. Pada saat keluar dari bank, 2 orang pelaku dengan cara menggunakan sendal ini, ya. Kemudian diletakkan sebuah paku di sini untuk mengemboskan kendaraan yang dikendarai oleh korban. Jadi paku itu menancap di dalam ban dan diikuti ketika mobil ini berhenti dalam keadaan sudah kempes. Kebetulan saat kempesnya itu korban sudah datang ke rumah. Nah, ketibanya di rumah, korban masuk ke dalam rumah. Korban belum sadar bahwa kondisi ban sudah kempes. Tapi pelaku sudah tahu kondisi ban sudah kempes. Apa yang dilakukan oleh pelaku yang lainnya? Karena ada 2 peran. Yang pertama, peran pertama menggambar korban dari mulai keluar dari bank dan menggunakan paku untuk mengembeskan bannya korban, dan ada pelaku lagi dengan menggunakan busi untuk memecahkan kaca kendaraan korban. Ini kacanya, ya. Ini kaca kendaraan korban yang dipecahkan dengan menggunakan busi. Setelah kaca tersebut pecah, pelaku mengambil barang-barang dalam tas yang ada di mobil tersebut. Adapun kerugiannya, dalam tas tersebut ada sebuah cincin, kemudian power bank serta handphone dan uang senilai Rp1.046.000. Setelah pelaku berhasil mengambil tas korban, ya, pelaku langsung melarikan diri. Korban baru sadar beberapa saat kemudian dan setelah itu melapor kepada pihak kepolisian, yaitu Polres Dumai. Alhamdulillah tim langsung bekerja, bertindak cepat, mengidentifikasi, datang ke TKP, kemudian menginterogasi saksi dan juga korban, dan dalam kurun waktu 3 jam kedua tersangka berhasil kita tangkap di daerah Duri. Untuk yang 2 lagi masih DPO. Karena waktu kita melihat dari CCTV, kita baru bisa mengidentifikasikan 2 orang pelaku yang memecahkan kaca dengan menggunakan busi. Terhadap pelaku kita jerat dengan Undang-Undang KUHP, ya, pasal 363 ayat 1 ke 4E dan ke 5E. Itu mungkin yang pertama yang kami dapat sampaikan kepada rekan-rekan sekalian terkait masalah pengungkapan pencurian dengan pemberatan.
Ada pertanyaan dari rekan-rekan? Silakan. Mereka udah beroperasi berapa kali di rumah ini atau memang mereka ini seperti apa? DPO atau gimana, Bu? Komplotan untuk Jadi identitas yang bersangkutan, ya maaf tadi saya belum sampaikan, yang bersangkutan itu warga Sumatera Selatan untuk inisial F alias A, dan warga Bengkulu untuk inisial S alias SN alias S. Jadi mereka semua yang 2 orang ini bukan warga Kota Dumai, melainkan warga dari provinsi lain. Pengakuan yang bersangkutan, mereka baru tiba di Dumai dan melakukan aksi ini. Nah, kami saat ini sedang berkoordinasi dengan Polres dan Polda yang lain terkait masalah mungkin perkara-perkara yang identifikasinya orangnya mengarah kepada mereka. Ya. Kami coba berkoordinasi dan kami sampaikan sama mereka, ini yang kita dapatkan. Apakah ada LP-LP perkara-perkara di tempat lain yang identifikasi orangnya sama seperti mereka. Oke, Bang? TKP-nya di mana, Bang? Untuk TKP-nya Jalan Kamboja nomor 33, Kelurahan Dumai Kota, Kecamatan Dumai Kota. Kelurahan Dumai Kota, Kecamatan Dumai Kota. Itu TKP kejadian pemecahan kacanya. Kalau digambarnya mulai dari bank. Ya, saat korban datang ke bank, kemudian digambar oleh 2 orang pelaku lainnya. Jadi mereka juga sindikat, ada yang menggambar, ada yang mengeksekusi. Yang menggambar, yang kita belum amankan ya. Berarti yang menggambar ini pura-pura nasabah juga, Bang, ya? Di dalam bank juga deh ya? Tidak di dalam bank, di luar. Oh, di luar ya? berarti ini yang eksekusi, Om, Ini yang eksekusi. Ini yang direkam oleh CCTV pada saat kejadian di rumah. Korban saat mereka memecahkan kaca kendaraan. Pelaku memilih korbannya acak atau memang Tidak kenal, acak. Ya. Yang rentan dan mungkin bisa melihat kondisi rentan, apakah itu seorang wanita, itu kan kondisi rentan yang mereka bisa jadikan target. Wanita. Oh, berarti kopi Ya. 1 juta. Oke, ada yang lain? Oke, Bang. Cukup? Cukup, Bang. Kita angkat dulu untuk barang-barang ya, karena untuk barang bukti yang satu lagi kita akan bergeser keluar. Ini kendaraan yang dipakai ya oleh pelaku. Motor ini, kemudian pakaiannya ini, dan barang bukti yang diambil dari korban, uang, handphone, cincin, powerbank. Ini helm yang dipakai oleh pelaku. Nanti kita akan ambil lagi CCTV-nya sebagai alat bukti dalam proses kita melengkapi berkas perkara. Cukup ya?